Halo anak-anak, kembali lagi bersama Ibu. Hari ini kita akan belajar bersama mengenai sifat dan perubahan wujud benda. Nah, hari ini kita akan belajar apa saja? Yang pertama, kita akan belajar wujud dan sifat benda. Yang kedua, perubahan wujud benda. Oke, kita mulai dari wujud dan sifat benda ya anak-anak. Diperhatikan. Wujud benda itu ada apa saja? Yang pertama ada benda padat, benda cair, dan benda gas. Jadi ada 3 wujud benda. Benda padat, benda cair, dan benda gas. Diingat ya. Sekarang kita akan mengetahui sifat dari benda padat. Nah, yang pertama, bentuk dan ukurannya tetap, walaupun tempatnya dipindah-pindahkan, dan volumenya tetap. Nah, seperti gerakan dari kursi ini ya, kita lihat sama-sama. Nah, kursi ini mengalami perpindahan atau dipindahkan, namun bentuk dan ukurannya tetap dan volumenya juga tetap. Nah, itu adalah benda padat. Nah, yang ketiga, memiliki berat yang tergantung dengan ukuran dan jenis bendanya. Nah, seperti ini. Ada bola seukuran ini dan ada balon yang ukurannya sama dengan bola tersebut. Namun, berat dari kedua benda ini berbeda. Karena ukurannya sama, namun jenisnya berbeda. Karena bola punya berat yang lebih banyak daripada balon. Kemudian, ini ada sebuah apel, dan ini juga ada apel. Nah, jenisnya sama, namun ukurannya berbeda. Nah, dua benda ini juga memiliki berat yang berbeda ya anak-anak. Nah, yang keempat, letak partikelnya padat dan berdekatan karena memiliki gaya tarik-menarik yang sangat kuat antar partikel sehingga partikelnya tidak dapat bergerak bebas. Nah, perhatikan gambar ini ya. Di sini partikelnya sangat berdekatan ya anak-anak dan padat karena gaya tarik-menarik antara partikel itu sangat kuat. Kita lihat ada gaya tarik-menarik antara satu partikel dengan partikel lain sehingga partikelnya tidak dapat bergerak bebas. Nah, ini adalah sifat dari partikel benda padat. Nah, contoh dari benda padat seperti kursi, meja, buku, dan lemari, dan masih banyak lagi contoh-contoh benda padat yang bisa kita temui dalam kehidupan sehari-hari anak-anak. Sifat benda cair. Nah, perhatikan ya, sekarang kita akan mengetahui sifat dari benda cair. Nah, yang pertama, bentuk berubah-ubah sesuai dengan wadahnya. Dan yang kedua, volumenya tetap. Kita lihat, di sini ada contoh gambar air yang dipindahkan ke dalam gelas. Yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga. Nah, dari ketiga gelas itu memiliki bentuk yang berbeda-beda. Nah, airnya juga mengikuti dari bentuk gelas tersebut atau wadah tersebut. Sehingga bentuk airnya berubah-ubah. Nah, volumenya tapi tetap ya anak-anak. Diingat ya. Jadi bentuk air itu atau bentuk zat cair, benda cair itu berubah-ubah sesuai dengan wadahnya. Dan volumenya tetap. Yang ketiga itu mengalir ke tempat yang lebih rendah. Dan yang keempat menekan ke segala arah. Nah, kita lihat contoh dari air terjun ini. Kita lihat bahwa air itu mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah. Lalu dia menekan ke segala arah. Nah, dilihat bahwa di sini memiliki banyak bolongan. Nah, dia bukan hanya di sebelah kiri, tapi dia juga sebelah kanan. Artinya dia menekan ke segala arah sehingga ketika ada bocoran, air itu akan keluar secara bersama-sama. Dan dia menekan ke segala arah, ke seluruhnya ya, bukan hanya kanan, bukan hanya kiri, tetapi seluruhnya. Nah, itu adalah menekan ke segala arah ya anak-anak, karena air itu memiliki tekanan. Lalu kelima, letak partikelnya tidak terlalu berdekatan karena gaya tarik-menarik antara partikel tidak terlalu kuat. Nah, ini contohnya ya. Jadi, berbeda dengan benda padat, partikel yang cair itu tidak terlalu berdekatan dan gaya tarik-menariknya tidak terlalu kuat sehingga
saling berjauhan. Kita lihat ya, tidak terlalu berdekatan seperti zat padat tadi. Oke, sekarang lanjut contoh benda cair. Nah, contoh benda cair ada kecap, ada minyak, ada sirup, ada susu, dan lain-lain ya. Masih banyak lagi contoh benda cair yang kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Sifat benda gas. Nah, yang pertama itu bentuk dan volumenya berubah-ubah. Yang kedua, berbentuk udara. Seperti contoh dari balon ini anak-anak. Nah, gasnya itu bukanlah balonnya, tetapi udara atau gas yang ada di dalam balon tersebut. Nah, karena itulah balonnya bisa mengembang dan berbentuk bulat ya anak-anak atau lonjong. Nah, itu adalah gas atau udara ya. Lalu yang ketiga, letak partikel sangat berjauhan karena gaya tarik-menarik antara partikel hampir tidak ada. Nah, seperti ini ya, contoh dari partikel gas. Nah, sangat berjauhan karena gaya tarik-menariknya tuh hampir tidak ada. Oke, paham ya? Oke, contoh dari benda gas itu yang pertama adalah tabung gas yang digunakan untuk memasak. Lalu ada spray yang biasanya juga kita gunakan atau baygon. Lalu ada uap dari sesuatu yang kita masak, air, mau itu makanan ataupun sejenis lainnya ya anak-anak. Lalu ada karbon monoksida, itu dari asap atau uap yang dikeluarkan oleh pabrik-pabrik. Oke. Oke, sekarang kita akan sama-sama belajar apa saja sih perubahan wujud benda. Nah, sebelum kita mengetahui apa saja perubahan wujud benda, kita akan lihat pengertian dari perubahan wujud benda. Nah, perubahan wujud benda adalah perubahan bentuk pada benda yang terjadi karena peristiwa penyerapan atau pelepasan kalor. Nah, jadi perubahan wujud benda itu terjadi karena ada peristiwa penyerapan atau pelepasan kalor. Diingat ya anak-anak? Oke, di sini ada 3 benda ya anak-anak. Ada benda padat, benda cair, dan benda gas. Kita lihat perubahan wujud benda apa saja yang terjadi. Di sini ada dari benda cair ke benda padat itu membeku. Lalu ada benda padat ke benda cair itu mencair. Lalu dari benda gas ke benda cair itu mengembun. Dan benda cair ke benda gas itu menguap. Lalu ada benda gas ke benda padat itu mengkristal. Nah, lalu ada benda padat ke benda gas itu menyublim. Ingat ada membeku, mencair, menguap, mengembun, mengkristal, dan menyublim. Ada 6 perubahan wujud benda ya anak-anak. Oke, ada 6 ya, diingat. Nah, yang warna merah itu keterangannya menyerap kalor. Dan yang warna biru itu melepas kalor. Nah, jadi Ibu kasih contoh ya. Berarti membeku ini dia adalah melepas kalor ya anak-anak. Nah, ketika mencair itu dia menyerap kalor. Jadi dia membutuhkan kalor, sedangkan kalau yang biru dia itu tidak membutuhkan kalor. Jadi dia melepaskan kalor. Nah, ketika membeku tidak perlu kalor. Nah, ketika mencair itu menyerap kalor atau membutuhkan kalor. Oke, diingat ya, itu dipahami. Yang pertama itu membeku. Itu dari cair menjadi padat. Yaitu melepas kalor. Dia tidak membutuhkan kalor ya. Nah, contohnya ada air. Membeku sehingga menjadi es batu. Nah, kita sering ya membuat atau melihat es batu ketika kita meminum sesuatu ya anak-anak. Nah, itu adalah dari benda cair, yaitu air. Oke, paham ya? Lalu yang kedua itu mencair, itu dari benda padat menjadi cair, yaitu menyerap kalor, sehingga dia membutuhkan kalor. Nah, ini adalah contoh dari benda padatnya, itu adalah mentega. Ketika dipanaskan, mencair, sehingga dia berbentuk cair atau air. Nah, ketika mentega dipanaskan dan menyerap kalor, sehingga jadi mencair. Oke, paham ya? Lalu mengembun, dari benda gas menjadi cair. Nah, di sini dia juga melepas kalor. Nah, contohnya di sini ketika panci yang bertutup itu dipanaskan,
kemudian akan pancinya mengembun. Nah, seperti ada embun ya di atas pancinya, kita bisa lihat di sini. Nah, itu adalah contoh dari mengembun. Lalu menguap. Nah, menguap itu dari benda cair ke benda gas atau menjadi gas ya. Itu menyerap kalor. Nah, ini adalah air yang dipanaskan, menguap sehingga terlihat ada uapan yang keluar dari panci tersebut, dari air tersebut ya anak-anak. Nah, ketika airnya itu dipanaskan, maka akan keluar gas atau uapan. Oke, paham ya? Lalu mengkristal. Mengkristal itu dari benda gas menjadi padat. Di sini dia melepas kalor. Nah, ini contohnya. Di sini dia membutuhkan panas matahari atau udara sehingga mengkristal menjadi garam. Nah, di sini garam itu adalah proses kristal ya anak-anak. Jadi, garam yang kita pakai itu adalah proses kristal, sehingga jadi kristal. Oke, paham ya? Oke, menyublim itu dari benda padat menjadi benda gas. Nah, di sini dia adalah menyerap kalor. Dia membutuhkan kalor. Nah, ini ada contohnya, kapur barus. Nah, ketika dia menyublim, akan kita terasa baunya. Nah, harum yang kita hirup ketika kita menghirup kapur barus itu adalah peristiwa menyublim ya anak-anak. Nah, itu adalah peristiwa menyublim yaitu dari benda padat menjadi gas sehingga aroma atau harum dari kapur barus itu dapat kita hirup. Nah, itu adalah peristiwa menyublim. Nah, perlu diingat, yang pertama itu membeku, itu benda cair menjadi benda padat. Lalu ada mencair dari benda padat menjadi cair. Lalu ada mengembun, itu benda gas menjadi cair. Ada menguap dari benda cair menjadi gas. Lalu mengkristal dari gas menjadi padat. Dan menyublim dari padat menjadi gas. Nah, yang warna biru itu adalah melepas kalor ya anak-anak. Jadi dia tidak membutuhkan kalor dalam proses perubahan wujud bendanya. Sedangkan yang warna merah itu membutuhkan kalor atau menyerap kalor dalam perubahan wujud bendanya. Diingat ya, apa saja yang melepas kalor, apa saja yang menyerap kalor. Hore, kita sudah selesai. Nah, sekarang anak-anak boleh catat materinya, boleh mencatat informasi apa saja yang sudah didapatkan, sehingga nanti ketika ditanya oleh guru, bisa menjawab pertanyaan dari guru. Oke, anak-anak, semangat! Sampai jumpa!